Bahaya Jepang kembali ke Australia. Siap hadapi ancaman Indonesia dan sekutu ribuan rudal jarak jauh dikerahkan. 皆様、私の政権では民主主義や人権をはじめとする普遍的価値を重視しています。日本は民主主義を根付かせるためには相手国に寄り添い、共に歩むことが重要だと考えています。いずれの国においても民主主義が定着するまでの道のりは決して平坦なものではありません。民主主義の発展は決して一直線ではなく、一定の時間を要するものです。Centuries ago, the sea route between here and northern Australia was alive with a flourishing trade. Each December, the Yulin people, the Barnum land, would look to the sea. Мною принято решение в самое короткое время реализовать комплекс мер по переводу оплаты. Начнем с этого, с нашего природного газа, переводу оплаты нашего природного газа, поставляемого в так называемые недружественные страны, за российские. Прошу правительства дать соответствующую директиву «Газпром» по внесению изменений в действующий контракт. Прошу Банк России совместно с правительством в недельный срок определить порядок совершения таких операций. Jepang tarik mundur pasukan dari Australia. Ternyata musuh lama Indonesia ini memiliki misi yang menakutkan. Jepang benar-benar ingin menghancurkan Indonesia dengan kedok bela Australia atas sengketa Pulau Pasir. Saat ini Jepang menyiapkan anggaran 5 triliun yard untuk mengembangkan rudal jarak jauh selama 5 tahun mulai 2023. Langkah itu diambil karena Jepang bermaksud meningkatkan kemampuan serangan di tengah Australia dan Indonesia. Jepang dan Australia menandatangani kesepakatan keamanan dan memperdalam kerjasama militer pada Kamis untuk melawan kekuatan Indonesia. Mengutip AFP pada Kamis, perjanjian bernama Deklarasi Bersama dalam Kerjasama Keamanan ditandatangani saat Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida bertemu PM Australia Anthony Albanese di Perth. Deklarasi penting ini mengirimkan sinyal kuat ke wilayah keselarasan strategis kami, kata Albanese. Sementara itu, Kishida mengatakan perjanjian yang baru ditandatangani merupakan tanggapan terhadap lingkungan strategis yang semakin keras. Berdasarkan perjanjian tersebut, kedua negara sepakat akan menggelar latihan militer bersama di Australia Utara. Selain itu, bakal ada kerjasama di bidang intelijen. Kerjasama itu juga memperluas dan memperkuat kerjasama lintas pertahanan berbagai intelijen, kata para pejabat Australia. Australia dan Jepang tak memiliki pasukan operasi intelijen luar negeri. Kedua negara ini juga tak punya informan asing yang bisa menjadi spiones global. Lebih jauh, Tokyo tak memiliki agen mata-mata asing yang setara dengan CIA Amerika, MI6 Inggris, FSB Rusia, atau agen ASIU Australia yang lebih kecil. Menanggapi kesepakatan baru, Canberra, Tokyo, Direktur Australia Institute of International Affairs, Bruce Wakefield mengatakan kesepakatan ini menyediakan template bagi Jepang untuk mempercepat hubungan intelijen dengan negara-negara seperti Inggris. Pengamat lain dari Universitas Nihon, Ken Kontani, melihat kesepakatan itu sebagai upaya Jepang bergabung dengan aliansi berbagai intelijen Five Eyes. Five Eyes terdiri dari intelijen Australia, Inggris, Kanada, Selandia Baru, dan Amerika Serikat. Ini akan memperkuat kerangka kuat Australia, India, Jepang, dan Amerika Serikat. Dan langkah awal bagi Jepang untuk bergabung dengan Five Eyes, ujar Kontani. Jepang belakangan ini merasa terancam usai Korea Utara meluncurkan rudal dan melewati wilayah di negara Sakura. Sementara itu, Cina tengah membangun angkatan laut terbesar di dunia dan berusaha menguasai Indo-Pasifik. Militer Cina juga semakin tampak mengerikan karena Beijing terus memodernisasi persenjataan mereka. Fumio Kishida bertemu PM Australia Anthony Albanese di Perth. Deklarasi penting ini mengirimkan sinyal kuat ke wilayah keselarasan strategis kami, kata Albanese. Sementara itu, Kishida mengatakan perjanjian yang baru ditandatangani merupakan tanggapan terhadap lingkungan strategis yang semakin keras. Berdasarkan perjanjian tersebut, kedua negara sepakat akan menggelar latihan militer bersama di Australia Utara. Selain itu, bakal ada kerjasama di bidang intelijen. Kerjasama itu juga memperluas dan memperkuat kerjasama lintas pertahanan berbagai intelijen, kata para pejabat Australia. Australia dan Jepang tak memiliki pasukan operasi intelijen luar negeri. Kedua negara ini juga tak punya informan asing yang bisa menjadi spiones global. Lebih jauh, Tokyo tak memiliki agen mata-mata asing yang setara dengan CIA Amerika, MI6 Inggris, FSB Rusia, atau agen ASIU Australia yang lebih kecil. Menanggapi kesepakatan baru, Canberra, Tokyo, Direktur Australia Institute of International Affairs, Bruce Wakefield mengatakan kesepakatan ini menyediakan template
bagi Jepang untuk mempercepat hubungan intelijen dengan negara-negara seperti Inggris. Pengamat lain dari Universitas Nihon, Ken Kontani, melihat kesepakatan itu sebagai upaya Jepang bergabung dengan aliansi berbagai intelijen Five Eyes. Five Eyes terdiri dari intelijen Australia, Inggris, Kanada, Selandia Baru, dan Amerika Serikat. Ini akan memperkuat kerangka kuat Australia, India, Jepang, dan Amerika Serikat. Dan langkah awal bagi Jepang untuk bergabung dengan Five Eyes, ujar Kontani. Jepang belakangan ini merasa terancam usai Korea Utara meluncurkan rudal dan melewati wilayah di negara Sakura. Sementara itu, China tengah membangun angkatan laut terbesar di dunia dan berusaha menguasai Indo-Pasifik. Militer China juga semakin tampak mengerikan karena Beijing terus memodernisasi persenjataan mereka. 74 tahun mengabdi, marinir selalu dicintai dan menjadi kebanggaan seluruh rakyat Indonesia. Kita yakin dengan profesionalitas, loyalitas, dan pengabdian prajurit petarung marinir untuk NKRI. Marinir akan terus menjaga dan memberikan kemampuan terbaiknya demi tetap tegaknya NKRI. Prajurit petarung Korps Marinir dimanapun berada. Menteri Pertahanan Indonesia Prabowo Subianto mulai memerintahkan pasukan TNI untuk maju ke Australia dari segala arah. Sabtu 7 Desember 2023, Prabowo mengatakan pihak yang telah menembakkan rudal jelajah sasaran militer Australia dan akan mengembangkan serangan dari segala arah. Setelah menuduh Australia menolak pembicaraan pada Jumat malam waktu setempat, sebuah ledakan dilaporkan telah menerangi langit di kota maritim strategis wilayah Raider Widya, Australia Utara saat penembakan hebat bergema di sekitar pinggirannya yang dilakukan pasukan TNI Rusia, dan juga fotonya beberapa ledakan besar juga tampak menerangi langit kota Australia, tepatnya kota Darwin bagian utara dan barat, sedangkan tampaknya terjadi di sekitar Darwin yang memiliki lapangan terbang militer terbesar dan ada berapa tangki bahan bakar. PM Australia Anthony Albanese bersumpah tidak akan pernah menyerah pada Indonesia dan sekutunya, apalagi menyerahkan sengketa Pulau Pasir ke tangan Indonesia. Karena Pulau Pasir hak milik Australia tidak akan pernah menjadi milik Indonesia, kata Anthony Albanese. Albanese juga mengatakan dalam sebuah peran video bahwa pihaknya akan berjuang sampai bisa membebaskan Australia dari invasi Indonesia. Tentara Australia mengatakan mereka telah menahan serangan di ibu kota Darwin. Mereka juga mengklaim telah memerangi kelompok sabotase Rusia. Pasukannya menyamar sebagai warga sipil yang telah menyusup ke kota Darwin dan menggagalkan rencana untuk menggulingkannya dan mendesak Putin agar tidak ikut campur dalam konflik Australia dan Indonesia. Sementara Angkatan Senjata Amerika Serikat Pentagon memperkirakan bahwa setengah dari kekuatan inflasi yang dibangun oleh Rusia di perbatasan Australia sejak inflasi kemarin sekarang sudah berada di dalam negeri, tetapi militer Rusia belum mendapatkan keunggulan udara atas negara Australia, kata seorang pejabat dinamika. Dalam perang baik di garis depan ataupun di meja diplomasi masih menunjukkan silang pendapat setelah eskalasi konflik meningkat akibat kemunduran tentara RI dan Rusia dan pencoblosan beberapa wilayah Australia. Rusia juga sempat menyerang beberapa kota di Australia termasuk sebagai respon atas serangan rudal yang menewaskan tentara Rusia di wilayah Darwin, di Albania. Menyebutkan pertempuran sengit antara Rusia dan Australia terjadi di area sekitar Darwin Utara. Pertempuran di dekat pembangkit listrik ini diduga sebagai upaya Rusia memutuskan aliran listrik di daerah tersebut. Angkatan bersenjata kapal yang memberanikan perlawanan terhadap pasukan Rusia yang memaksa menerobos para tahanan Australia.